kira-kira pasal satunya mengatakan barang siapa yang melakukan di depan umum, nah ini ya, penafsiran atau menirukan penafsiran atas kehidupan beragama yang orang lain dan itu menyimpang. Apakah ini kan soal para pengkhotbah ya? Kita juga pengkhotbah kan sebenarnya. Ya. Apakah sebenarnya etis membandingkan, apalagi sebutlah quote and quote menyudutkan pandangan agama lain ketika sedang berkhotbah? Betapa di ruang YouTube ini agama-agama sudah begitu keras, kasar ya. Mungkin sudah betul-betul menodai sebenarnya omongan-omongan di YouTube. Sahabat DKB, salam jumpa kembali dengan kami dalam acara Agama Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Aris Larus sebagai pemandu percakapan kita. Ini adalah sebuah program yang menolong kita untuk melihat isu-isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat, ya, masalah sosial politik, keagamaan, ya, tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Dan kali ini kita akan bahas sebuah topik yang sempat menghangat di media sosial beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian mereda, tapi rupanya tidak langsung mereda saja. Kita bicara mengenai Pendeta Gilbert Lumendong menodai agama? Tanda tanya. Dan untuk membahas topik ini telah datang di narasumber kita yang tidak asing lagi bagi Anda, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Terima kasih Pak Pendeta Arlianus. Salam kepada teman-teman di YKB yang setia ya. merenungkan dan mendalami tema-tema yang relevan ini. Ya, Pak Martin. Kita mengundang Pak Martin pertama-tama karena Pak Martin ini memang seorang ahli di bidang agama-agama. Ya, dan beliau adalah di Departemen Agama itu apa ya Pak Martin? Di Pokja Moderasi Beragama. Di Pokja Beragama sebagai Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Ya, dan kemana-mana ngomong dari beragama. Dan ini kan isunya mungkin berkaitan dengan moderasi beragama. Dan yang terakhir ini Pak Martin sempat dipanggil namanya itu? Pemanggilan. Dipanggil oleh Polda Metro. Ya, Bareskrim ya, Bareskrim. Sebagai saksi ahli dalam kaitan dengan isu yang kita bahas ini. Pak Martin adalah pendeta dari GKPS, ya. Dia mengajar di STFT, ya. Mengajar di Driakara, ya. Dan sekali lagi ceramah di berbagai tempat. Nah, Pak Martin, khotbah pendeta Gilbert Lumendong ini, ya, yang membandingkan persembahan persepuluhan umat Kristiani yang ada di umat Kristiani dengan zakat 2,5% yang ada di teman-teman kita Muslim, itu sempat viral ya di media sosial. Dan kita bersyukur sebenarnya itu setelah Pak Pendeta Gilbert ini datang kepada Pak JK, ya, minta maaf, ya, dan juga sowan kepada MUI dan mengatakan tidak ada maksud untuk menghina siapapun. Itu kita lihat bahwa di media sosial itu semakin reda. Ya, artinya bahwa permintaan maaf Pak Gilbert dan percakapan dengan Pak JK dan MUI itu menenangkan umat. Kelihatannya begitu. Betul. Ya. Namun rupa-rupanya reda di ruang publik ternyata tidak lalu hilang begitu saja. Ya, karena ternyata ada yang melaporkan Pak Gilbert ke Polda Metro Jaya. Siapa sih Pak Martin, kan dipanggil sebagai saksi ya Pak Martin ya? Ada dua yang melaporkan, yaitu Saudara Farhad Abbas, ya, seorang ahli hukum yang cukup terkenal, tapi juga ada namanya Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia. Persaudaraan Islam Tionghoa. Ya, melaporkan, dan saya melihat laporan mereka lengkap dengan video. Dan kalau Pendeta Gilbert mengatakan ini video dipotong-potong, sebenarnya video yang utuh juga tersedia. Dan saya diminta untuk menonton juga video itu secara keseluruhan. Sehingga laporan mereka itu mereka anggap sebagai laporan yang cukup sah, sehingga Polda meminta saksi-saksi ahli, ya, saksi ahli dari Kemenak juga, saksi ahli dari Kristen, dan itulah jadinya percakapan yang saya diwawancarai oleh pihak polisi. Dan menarik sekali, pihak polisi itu di Reskrim Umum, tapi di unit namanya Kemnak, Keamanan Negara. Wow. Ya, berarti memang isu laporan
penodaan atau penistaan ini sangat masuk kepada masalah keamanan negara ya. Karena mengandaikan ini nanti urusannya bisa massa kan gitu ya, tidak sekadar urusan bisa mengguncang stabilitas negara, keamanan negara. Jadi di situ. Baik Pak Martin, nah saya mulai dengan yang sifatnya apa sih supaya jelas bagi kita ya, supaya orang juga jangan gampang-gampangnya mengatakan itu penodaan agama. Apa sih yang dimaksud dengan atau dapat dikategorikan sebagai penodaan agama itu? Ya, itu memang sering disebut sebagai pasal yang bisa multitafsir, tapi kira-kira menurut Undang-Undang PNPS 165 ya. Jadi undang-undang ini dulu menjadi ketetapan presiden tahun 65 oleh Soekarno. Tapi oleh Orde Baru dijadikan undang-undang. Jadilah undang-undang penodaan itu. Dan kira-kira pasal satunya mengatakan barang siapa yang melakukan di depan umum. Nah ini ya, penafsiran atau menirukan penafsiran atas kehidupan beragama yang orang lain dan itu menyimpang, itu dapat dianggap sebagai penodaan. Nah, tapi yang kedua juga, dan itu masuk ke dalam KUHP, ya, kalau penafsiran tadi itu berisikan kebencian, kan gitu ya, mungkin dengan kata lain ada unsur menghasut, itu dipidana 5 tahun. Kalau ada unsur kebencian, dan sifatnya menghasut orang untuk membenci kelompok agama yang lain itu. Tapi juga kalau terjadi penafsiran yang menyimpang. Nah itu di sini menyimpang dari yang difahami oleh agama tersebut. Nah, itu dianggap sebagai bagian dari penodaan. Jadi memang banyak ruang-ruang yang bisa betul-betul menjerat seseorang kalau dia di depan umum, dan ini kan Pendeta Gilbert apa boleh buat terviralkan ya. Jadi sudah menjadi umum begitu. Walaupun awalnya dia bicara di depan jemaatnya. Khotbah seperti. Nah, kalau di depan jemaat itu sifatnya umum atau sebenarnya itu eksklusif? Saya kira itu umum ya. Umum, termasuk kategori umum. Saya kira ya. Karena orang bisa akses. Betul. Ya, orang bisa datang, siapa saja bisa datang ke tempat ibadah ya. Betul. Apalagi sekarang ada mobile phone bisa langsung merekam. Oke. Kalau Pak Martin boleh sedikit jelaskan mengapa Soekarno mengeluarkan itu pada waktu tahun 65. Jadi memang undang-undang ini sering disebut sebagai ruang hitam atau batu di sepatu katakanlah demokrasi sampai hari ini ya. Sehingga kalau dilacak mengapa itu sampai muncul, rupanya tahun-tahun 65 itu, makanya kan undang-undang itu atau keputusan presiden itu dikatakan dibuat dalam rangka suksesnya demokrasi terpimpin gitu ya, ada kalimat itu. Dan saat itu Pendeta Gali, saudara-saudara, kelompok-kelompok aliran kebatinan, para penghayat itu dengan tradisi lokalnya yang kaya, yang ramai, bergerak sedemikian rupa dan dipakai oleh Partai Komunis Indonesia. Untuk melakukan semacam sosialisasi, melakukan semacam upaya kampanye, dan itu dianggap akan memperkuat kelompok-kelompok ini sehingga agama-agama dulu belum ada disebut agama yang diakui ya, Pak Arianus, agama-agama yang umumnya dianut. Nah, begitu juga bunyi Undang-Undang PNPS 65, agama-agama yang umumnya dianut oleh kebanyakan warga Indonesia, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, juga Konghucu, merasa terancam oleh gerakan itu, sehingga Soekarno membuat ini. Dan sebenarnya perlu teguran pertama, jadi belum ada unsur pidananya. Dibuat teguran pertama agar jangan terjadi pengerahan, penafsiran, bahkan peniruan atas agama-agama itu oleh kelompok-kelompok ini yang dipolitisir tadi ya. Dan itu menjadi kekacauan di depan masyarakat. Jadi ada unsur politik sebenarnya di balik itu. Jadi diboncengi oleh Partai Komunis pada waktu itu. Jadi memanfaatkan, supaya clear, bukan aliran kepercayaan itu yang mengancam sebenarnya. Bukan, tapi itu digerakkan. Pemanfaatan oleh kelompok-kelompok PKI saat itu. Jadi, dan kalau kemudian di era Orde Baru Pak Soeharto itu mengubah jadi undang, memperkokoh itu motif melindungi juga, karena apakah ada ancaman terhadap agama-agama yang dianut oleh sebenarnya, atau sama sebenarnya memperkuat isu politiknya justru? Dua-duanya ya. Jadi dia ingin memanfaatkan segala yang ada untuk
mengamankan situasi gitu kan ya. Dan saat itu karena PKI sudah kalah dan semakin kuatlah tekanan kepada kelompok pendukung PKI kan itu ya, dan itu bisa dimanfaatkan. Lalu ketika Orde Baru mulai agak sedikit stabil, dipakai juga untuk apa yang disebut menggugat tulisan cerpen yang HB Yasin muat itu ya, Langit Makin Mendung dari alias Ki Panji Kusmin, lalu nanti Arswendo kena dan yang paling mengerikan tentu saja Ahok ya, dikenakan pasal yang ini sebenarnya. Jadi betul-betul ada sesuatu yang tidak terlalu jelas sehingga undang-undang ini pernah dibawa ke MK, dibawa oleh Gus Dur dan dibawa oleh kelompok-kelompok Wahid Institute agar undang-undang ini minimal direvisi, kalau boleh dicabut. Tapi saat itu MK menolak karena kalau katanya undang-undang ini dicabut, kita akan menghadapi hutan rimba clash di masyarakat. Tidak ada lagi mekanisme untuk kurang lebih membatasi mungkin asal ngomong, penghinaan dan lain-lain. Oke, supaya kita ada sedikit komparasi nih, Pak. Apakah ada sebenarnya negara di dunia selain kita di Indonesia yang mengatur soal apa yang kita sebagai penodaan agama itu? Nah, memang tema ini Pendeta Gali masuk ke dalam Komisi HAM Internasional. Oke. Dan di situ ada perdebatan terutama dari negara-negara Islam yang masih menginginkan namanya religious defamation, penghinaan atau penodaan agama. Tapi di pihak lain negara-negara yang katakanlah sekuler, yang lebih barat gitu ya, menginginkan ini dicabut, tapi dibuatlah apa yang disebut undang-undang hate speech, penyebaran kebencian, penyebaran kebencian atau penghasutan. Jadi debatnya seperti ini, dan kayaknya Indonesia oleh beberapa ahli hubungan internasional mulai memperkenalkan agar hate speech ya, membuat apa yang disebut penghasutan kan gitu ya, itu yang dijadikan undang-undang yang jauh lebih bisa dinilai, diukur ya, apakah omongan dalam ruang kebebasan ini, sekalipun itu omongan agama, omongan tentang ras gitu ya, mendatangkan sifatnya kebencian atau penghasutan, daripada langsung soal agama. Karena nanti agama masalahnya adalah siapa yang menetapkan ini sebuah tafsiran yang menyimpang, kan begitu. Jadi di situ karena dalam agama sendiri kan ada perbedaan tafsiran terhadap teks-teks suci kan. Malah tafsiran yang berbeda itu katanya hal yang hakiki dari agama. Makanya kita memiliki aliran begitu banyak tafsiran dari soal baptisan sampai soal roti perjamuan ya. Jadi memang di situ kesulitan Undang-Undang 65 ini ya. Sebelum kita beralih ke nanti ke intinya, ketika dipanggil sebagai saksi ahli oleh Bareskrim Polda Metro Jaya, apa saja yang ditanyakan kepada Pak Martin? Mereka menanyakan hal-hal yang mendasar. Pertama-tama, apakah saya mengenal gitu ya, pernahkah saya menemuinya. Saya hanya pernah ikut dalam ibadahnya, jadi tidak ada hubungan pribadi. Lalu mereka juga bertanya hal seperti ini misalnya, agak elementer, apakah boleh dalam sebuah khotbah diucapkan penghinaan? Saya bilang, itu tidak boleh. Khotbah adalah pemberitaan tentang Injil, kabar baik, dan tampaknya dalam sebuah kabar baik tidak boleh ada penghinaan. Gitu ya. Tapi juga dia bertanya, apakah memang ada hubungan? Nah, ini pertanyaan kunci ya. Apakah ada hubungan antara persembahan dan ibadah, gitu ya? Apakah kualitas atau apakah ibadah itu sahih atau tidaknya ibadah kalau ada persembahan tergantung pada persepuluhan ini. Saya bilang, sama sekali tidak ada hubungannya. Dan di situ polisi mengatakan, mereka mencatat dengan hati-hati ada 2-3 yang ikut mendengarkan gitu ya. Lalu melakukan semacam diulang, betul ini ya pendapat Bapak, betul ini ya, konfirmasi gitu. Atau boleh nggak Bapak tulis di tangan supaya bahasanya sesuai dengan bahasa Bapak yang kami salin misalnya ya. Jadi hampir dari jam 10 sampai jam 2 siang itu 4 jam. 4 jam? Karena pertanyaan harus diulang lagi. Dan tidak diberi makan, dijeda. Diberi istirahat. Diberi istirahat. 4 jam? Oke. Dan saya didampingi ahli hukum dari Kemenak. Jadi Pak Martin datang sebagai saksi dari pihak?
pihak Kristen, tapi Kemenak sengaja mengirim ahli hukum supaya mungkin melindungi pengkalimatannya tidak sembrono dan tidak asal-asalan begitulah. Tapi artinya pihak penyidik ya. Penyidik itu hati-hati. Penyelidik itu hati-hati dalam merumuskan. Oh, hati-hati sekali. Dalam memparafrase juga kan. Iya. Tadi mereka minta supaya menulis itu supaya jangan terjadi perbedaan antara yang disampaikan oleh Pak Martin sebagai saksi ahli dengan yang nanti mereka tuangkan dalam laporan penyelidikan. Bukan penyidikan, belum ya. Penyidik. Ya. Bahkan mereka print out, baca lagi Pak gitu. Saya bilang, wah kita seperti bikin satu paper ini. Karena akhirnya tebalnya 10 halaman ya. Really? Setiap halaman ditanda tangan, cocok kalimatnya, cocok dah. Kalau dibaca oleh ahli hukum juga, gitu kira-kira. Nah, kalau mengacu pada pengertian perundang-undangan tadi yang Pak Martin katakan ini lah, apakah khotbahnya Pak Pendeta Gilbert ini dapat dikategorikan sebagai penodaan agama atau bukan setelah beberapa informasi berikut ini? Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, dan kali ini kita bicara mengenai Pendeta Gilbert Lumendong menodai agama, tanda tanya, bersama Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Pak Martin, tadi di ujung segmen yang pertama saya titip pertanyaan, kalau ya tadi kan di awal Pak Martin menjelaskan tentang yang dikategorikan sebagai penodaan agama adalah ini menurut undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, kalau kita kan Pak Martin sudah mendengarkan mendengarkan keseluruhan khotbah Pak Gilbert ini. Nah, kalau itu dikaitkan dengan pengertian perundang-undangan tentang penodaan agama, apakah konten terutama bagian tertentu dari khotbah Pak Gilbert ini dapat dikategorikan sebagai penodaan agama atau bukan? Bagi penggugat atau pelapor dengan cepat tentu mereka mengatakan ini sebagai penodaan. Tampaknya karena bahasa penodaan ini sebuah delik hukum, delik pidana, begitu ya, dan ada di KUHP, maka perumusan tepatnya sebaiknya kita serahkan kepada ahli pidana, gitu ya. Namun kalau kita dengar khotbah itu, yang kita dengarkan apa? Yang kita dengarkan adalah sebuah perbandingan yang agak sewenang-wenang, gitu ya. Karena akhirnya saudara-saudara Muslim mengatakan, enggak, kami enggak 2,5, gitu kan. Nah, perbandingan itu dimanfaatkan oleh saudara Gilbert Lumendong untuk menciptakan satu leveling, leveling yang lebih istimewa bagi orang Kristen karena membayar lebih banyak, kan gitu ya. Jadi yang saya dengar dari teman-teman Muslim gitu, di mana sebenarnya titiknya gitu ya? Kalian merasa ini seperti mengolok-olok, mereka mengatakan, iya, karena dia bilang nggak level nih, gitu. Antara 2,5 dengan 10, makanya kami seperti ini. Nah, tapi kalau kita simak
khotbah itu keseluruhan, tampaknya ada sebuah siasat katakanlah ya dari teknik retorik mulai kita sebut gitu ya, untuk mengatakan kepada pendengarnya, the real member ya, pendengar, supaya kalian ya benar-benar ngasih 10% dong gitu bayar ya. 10%. Supaya kita ini betul-betul tampak istimewa, ya, genuine istilahnya sering disebut oleh beliau. Jadi pada level itu kita bisa katakan sebenarnya dia ini seperti sedang membuat satu rekayasa agar ada hubungan antara ibadah yang nyaman gitu ya, yang sekali seminggu dengan yang ringan ya. Tidak perlu menengkuk kaki dengan 10%. Jadi tampaknya menurut saya kita orang Kristen yang harus bikin fatwa sebenarnya. Bahwa Anda itu sudah keterlaluan dalam membolak-balik ya. Padahal kan khotbahnya itu bertolak dari Markus yang mengatakan bahwa apa yang Tuhan mau bukan seperti apa yang ahli Taurat mau dengan 600-an peraturan ya, tapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu, tapi juga kasihlah sesamamu ya. Itulah kata Gilbert dalam khotbahnya inti, bahkan pakai bahasa Arab dia kitoh, fitrah orang Kristen tuh mengasihi katanya. Jadi mungkin karena dia mulai dengan sedikit bahasa Arab, dia akhirnya kepleset ke bahasa-bahasa yang bersifat ya komparasi yang menurut saya tidak fair lah kira-kira. Jadi khotbahnya itu awalnya sebenarnya mau mengatakan tentang ini loh apa sebutlah esensi dari seorang Kristen, itu bahwa dia bukan soal aturan keagamaan termasuk soal 10%, tetapi adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Tapi jatuhnya tujuannya kemana ini? Tapi dia tiba-tiba bilang, ada teman saya seorang ustadz gitu ya, yang menganggap kita ini kurang bersih karena ke gereja tidak wudhu dulu kira-kira gitu ya. Tapi setelah dia ngomong gitu, dia seolah-olah mau menyanggah, kau sih 2,5% gitu kan, makanya kau jadi begitu, harus bersusah-susah. Nah, kita beda ya katanya gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuannya ya supaya kita yang beda ini selain memang levelnya lebih hebat, tapi juga mohon perpuluhannya jangan lupa. Jadi itu tafsiran yang agaknya bisa kita maknai dari khotbah beliau gitu. Kalau Pak Martin, karena saya nggak nonton secara keseluruhan ya, saya nggak pernah nonton ya. Kalau dilihat apakah ini Pak Pendeta Gilbert ini itu kepleset karena dia mulai dengan apa tadi, dia pakai istilah kito fitrah, lalu karena udah pakai term itu lalu kepleset lalu terlalu jauh, atau sebenarnya itu bagian dari narasi yang mau disampaikan untuk tadi tujuan kepada persembahan persepuluhan itu. Ya, tapi kalau kita dengar baik-baik gitu ya, memang ada unsur membandingkan itu untuk menciptakan satu retorik gitu ya. Ini retorik yang bersifat emosional lah di sini. Oh, kita ini makanya disebut nggak level. Nah, jadi mengatakan level kita adalah yang 10% ini. Gitu. Udah dibersihkan dengan darah Kristus, lalu dihubungkannya dengan perpuluhan. Kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Itu kan bisa-bisanya anugerah banget itu ya. Betul. Darah Kristus. Tapi dia menganggap itu sebagai sesuatu yang terkait sekali dengan persepuluhan. Nah, ya tampaknya perbandingan itu dibuatnya untuk meningkatkan himbauan tentang perlunya membayar 10%. Jadi sebenarnya bukan tujuannya, kalau bukan tujuannya untuk menghina agama yang lain, bukan sama sekali bukan untuk itu, tapi dia pakai itu supaya umatnya, pendengarnya di situ bayar 10%. Ya, lebih tahu level kita itu. Level kita. Ya, jadi kalau kamu level seperti ini, ya mesti bayar 10% gitu ya. Kalau mau susah-susah beribadah, ya nggak apa-apa, you bayar 2,5%. Lihat mereka lah gitu. Kurang lebih begitu. Jadi memanfaatkan untuk memperkuat tujuannya tentang 10%. Jadi dia bukan menghina agama lain. Tidak menghina, tidak menghasut sebenarnya ya. Jadi untuk meningkatkan sensasi khotbahnya itu, wahnya gitulah kira-kira. Oke, ini penting bahwa walaupun sekali lagi itu urusan ahli pidana, tapi kalau kontennya sendiri sebenarnya tidak ada tujuan untuk menghina
orang beragama lain. Iya. Nah, apalagi dia secara humor mengatakan. Iya. Dia, itu memang harus diakui, itu kalau orang tidak terlalu menyimak, itu menyenangkan karena ya disampaikan dengan gaya humoris. Dan satu lagi misalnya Mr. Bean ya. Ya. Mr. Bean kan kalau kita lihat humornya kan banyak sekali mengolok-olok gereja ya. Iya. Tapi orang maklum karena dia dianggap orang Kristen gitu. Iya. Dan tidak ada undang-undang. Dan dia seorang memang dia seorang profesional pelucu. Bukan pengkhotbah. Iya. Nah, Pak Martin tadi kan Pak Martin mengatakan bahwa mestinya kita mengeluarkan fatwa nih. Nah, gini nih Pak Martin, ada umat yang bilang ke saya begini. Sebenarnya saya tersinggung, Pak, dengan pernyataan Pendeta Gilbert. Karena dia pakai istilah membayar. Kita membayar 10%. Seolah-olah kita kalau memberi persembahan melalui gereja itu kita membeli sesuatu. Saya tidak pernah membeli sesuatu karena Tuhan sudah anugerahkan buat saya. Saya tersinggung dengan istilah seolah saya mau membeli sesuatu. Pendapat Pak Martin tentang ini? Dan polisi juga bertanya, apakah ada hubungan antara ibadah yang benar dan persepuluhan? Sebenarnya sama sekali tidak ada. Kami di gereja ketika memberi persembahan kami tidak sebut dalam ibadah ya. Ini kan soal ibadah ya. Tidak menyebut sedang menaruh persepuluhan, enggak. Menaruh ucapan syukur, persembahan syukur. Terserah mau hitungannya berapa. Bahkan orang Batak di Medan lebih hebat lagi. Kecil kali pun 10% kau minta. Minta 30% kau kasih. Kalau sudah rasa syukur. Kan begitu ya. Nah jadi, kata polisi itu dengan kata lain, betul-betul apa yang tadi dibuat itu, merekayasa betul kekristenan seolah-olah ada semacam bayar-membayar dan penebusan. Enggak sama sekali. Bahkan kalau kita ingat kekristenan kita adalah, atau Protestan maksud saya, adalah satu langkah mengkritik ya, yang saat itu Paus ya mengeluarkan bulan surat keputusan bahwa kau bisa membeli surat penyelamatan untuk keluargamu yang sudah meninggal kan begitu. Wah, Martin Luther marah sekali. Harta kekayaan gereja adalah sola gratia, adalah kemurahan, penebusan dan kasihnya yang tidak bisa dihubungkan dengan jual beli. Saya kira kritik itu boleh juga kita kembangkan sebagai kritik atas banyak sekali ya pengkhotbah yang bisa manipulatif sebenarnya dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kita yang mesti mengeluarkan gugatan ini ya. Sebenarnya. Karena kita itu ajaran paling esensial bagi kita bahwa segalanya adalah anugerah kan. Hanya karena sekarang kita mesti membayar. Karena membayar 10%, kita boleh beribadah sambil enggak usah susah-susah. Betul. Padahal itu soal lain ya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Betul. Nah, apakah ini kan soal para pengkhotbah ya. Kita juga pengkhotbah kan sebenarnya. Akhirnya ke situ betul. Ya. Apakah sebenarnya etis membandingkan, apalagi sebutlah quote and quote menyudutkan pandangan agama lain ketika sedang berkhotbah, Pak Martin? Ya memang itu menarik sekali tantangan ini ya, Pak Arlianus. Sebenarnya saudara-saudara kita yang Islam sudah sejak tahun 67-an melalui Mukti Ali membuat mata pelajaran perbandingan agama di YIN, sekarang UIN. Jadi komparasi itu sebenarnya baik gitu ya, apalagi kita juga tahu di STT juga kita belajar ya, Islamologi kita belajar, tapi kan selalu kita diminta untuk ketika kita memperbandingkan gitu ya, dibutuhkan empati. Agar kita tahu perbedaan ya, agar kita tahu beberapa prinsip-prinsip dogmatis, sehingga dengan perbandingan itu kita tahu, oh saya mempercayai A, tidak mempercayai B. Jadi menurut saya perbandingan itu boleh ya, dalam arti untuk melihat perbedaan, mengapresiasi, namun dengan demikian kita tetap pada keyakinan kita. Tapi ketika perbandingan dipakai untuk mengolok gitu ya, untuk mengatakan ada level yang kamu lebih rendah gitu ya, menurut saya itu secara etis. Jadi mesti ada kode etik sebenarnya, kode etik berkhotbah. Ya, sekalipun kita percaya ini kebebasan ya, kebebasan mimbar kita sebut ya, tapi mesti ada kode etik agar tidak menjadi katakanlah sifatnya mengolok-olok, kira-kira begitu. Sebenarnya enggak.
ini kan kebetulan berkaitan Pak Gilbert ini ngomong tentang agama yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita lihat misalnya khotbah-khotbah beberapa lah, nggak banyak sebenarnya pendeta-pendeta di YouTube. Ada juga sebenarnya yang memperbandingkan ajaran gerejanya dengan ajaran gereja lain dan menghakimi ajaran gereja lain itu sebagai yang salah dan yang benar adalah ajaran kami soal baptisan misalnya. Nah, sekali lagi kita nggak bicara soal baptisan, tapi apakah memang sekali lagi kalau kita menyebut diri sebagai pengkhotbah yang bersumber dari teks kitab suci kita, apakah kitab suci kita memang memberi peluang bagi kita untuk menghakimi pandangan kelompok yang berbeda dengan kita, entah beda agama, entah sebutlah berbeda denominasi gereja? Ya mungkin kita pada level tertentu hanya bisa mengatakan mereka seperti ini, kita berbeda pendapat. Oke. Gitu ya, kita meyakini ini, titik. Bahkan Yesus sendiri dalam pengalamannya dengan murid-murid dia mengatakan, ya kamu nggak usah ikuti orang Farisi itu, perbuatannya memang begitu, munafik gitu ya. Tapi kau dengarkan juga lah, kan gitu ya. Pasti ada juga pesannya dalam untukmu. Jadi menurut saya kira-kira seperti itulah. Makanya memang saya ingat saya selalu sebenarnya ada kode etik ya, kode etik berkhotbah, apalagi dalam hal membandingkan dengan ajaran lain atau dengan agama lain. Saya kira itu lesson learn yang kita dapat lah dari sini, walaupun agak mahal ini pelajarannya. Karena di konteks kemajemukan dan konteks Indonesia yang punya undang-undang seperti itu. Ya. Oke, Pak Martin, bagaimana kalau misalnya bagaimana pendapat Pak Martin soal penodaan agama ini kalau kita bandingkan atau persandingkan misalnya dengan tadi Pak Martin udah singgung sebenarnya soal kebebasan dalam berbicara setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia yang kali ini membahas tentang Pendeta Gilbert Lumendong menodai agama tanda tanya bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Ini segmen terakhir, tapi para sahabat masih tentu bisa memberikan atau menyampaikan pandangan, ya, pertanyaan di kolom komentar, dan tentu Pak Pendeta Martin nanti pada waktunya bisa merespons tentu dengan senang hati. Ya. Pak Martin, ini apa namanya, segmen yang terakhir. Saya mau bagaimana pendapat Pak Martin mengenai kalau kita mengkaitkan apa yang disebut sebagai penodaan agama ini dengan kebebasan berbicara? Bukankah hak asasi manusia untuk sebenarnya bebas untuk mengungkapkan pikirannya, pendapatnya? Ya, dan kita lihat sekarang misalnya di era media sosial ini, orang menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, mengolok-olok presiden, sebutlah seperti itu. Misalnya Jokowi diolok-olok oleh siapa ini? Terutama ya kawan-kawannya oleh Butet lah misalnya. Butet, ya, Rocky Gerung. Ya,
itu bagi perasaan kita juga ini kok nggak pantas ya. Tapi toh tidak ada. Apakah agama lebih tinggi harkatnya dari manusia? Sehingga penghinaan terhadap manusia boleh diabaikan, tapi penghinaan terhadap agama yang dianggap menghina adalah harus diperkarakan. Lalu bagaimana soal kaitannya dengan kebebasan mengungkapkan pendapat? Jadi memang ada level-level yang membuat kita semakin sulit karena media sosial ya. Mengkritik beda dengan menghina. Yep. Ya, sehingga orang berhak mengkritik presiden karena beliau adalah pemimpin yang mengeluarkan banyak kebijakan. Sehingga kebijakannya bisa dikritik, kan gitu ya, tidak dibiarkan. Tapi kalau menghina kepribadiannya dengan menunjukkan kamu begini, kamu begitu ya, dengan memberi sifat-sifat kepada si pribadinya, memang itu penghinaan yang keterlaluan. Di pihak lain, Pak Arlianus, kita berhadapan dengan apa yang disebut Undang-Undang HAM 39 ya, bahwa setiap orang bebas mengeluarkan pikirannya, kan ya. Tapi di pihak lain kita punya Undang-Undang PNPS 65 ini tentang penodaan ini. Jadi bangsa kita atau negara kita berada dalam ketegangan antara pembatasan kalau kamu menafsirkan di luar dari penafsiran yang benar. Nah, siapa yang menafsir yang benar? Ya ditanyalah terpaksa, misalnya tentang Islam ditanyalah MUI gitu ya, atau ditanya tokoh-tokoh agama lain. Tapi di pihak lain kita bisa punya pendapat. Dan pendapat itu kan bisa sebagai kritik, sebagai komentar, tapi juga jangan-jangan pendengarnya mengatakan pendapatmu itu sudah sampai pada level menghina, kan gitu ya. Jadi memang kita berada dalam satu tataran yang agak membingungkan dalam hal ini, sehingga menurut saya solusinya adalah dibutuhkan kode etik sebenarnya. Kode etik membicarakan tema-tema pemerintahan, dan kode etik membicarakan tema-tema antar agama di ruang publik. Nah itu. Nah, kode etik itu kiranya tidak mengandung di dalamnya penghasutan, penghinaan gitu ya, dan tidak mengandung di dalamnya ujaran kebencian. Kalau itu kita jadikan platform, maka sebenarnya kita tidak usah lagi diributi dengan, oh kamu telah menodai gitu ya. Asal kita memang perlu latihan, oh saya tidak sedang menghasut, saya tidak sedang menodai, saya tidak sedang menghina dan menciptakan kebencian. Dan saya tahu saya punya kebebasan, tapi kebebasan sebatas kritik itu kiranya bisa dilakukan terutama untuk kebijakan. Tapi nah di situ kita punya kultur dalam hal agama, kamu nggak boleh mengkritik keyakinan agama lain gitu ya. Mungkin kau bisa mengkritik bagaimana itu dilaksanakan misalnya ya. Kita ingat kita melakukan semacam bahkan protes terhadap banyaknya perda-perda yang bernuansa mengistimewakan ya kelompok mayoritas misalnya. Kita memprotes itu. Bahkan banyak orang Kristen juga memprotes perda yang disebut sebagai Manokwari Kota Injil kan ya. Kalau nanti di dalamnya terjadi diskriminasi misalnya. Kita kritik sendiri itu kita sendiri. Jadi memang ini konteks yang tidak langsung jelas, tapi kita bisa mempelajari katakanlah bagaimana yang patut. Nah, jadi kepantasan. Jadi lama-lama Pak Arlianus ini lebih mencerminkan kultur berbicara kita, lebih mencerminkan bagaimana kita membicarakan kehidupan bersama. Dan kalau boleh saya katakan nih, saya agak panjang ngomong nggak apa-apa ya. Kita diminta untuk meniru Yesus sebenarnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Nah, kiranya itulah yang berlangsung baik ketika kita berkhotbah, ketika kita di medsos, apalagi ketika kita mau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah sekalipun. Nah ini saya ingin kaitkan dengan Pak Martin kan Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Ini bagaimana kalau hal semacam ini dikaitkan dengan semangat moderasi beragama. Gini Pak Martin, saya hanya khawatir kalau penodaan agama terlalu mencekam juga. Saya khawatir nanti sebagai seorang pendeta misalnya, saya tidak lagi berani ngomong apapun tentang agama orang lain, padahal mestinya dalam lingkungan moderasi beragama boleh. Kalau kita ketemu teman-teman kita yang muslim juga kita suka komentar, tapi itu tidak ada masalah. Saya khawatir ini membuat kita sama sekali tidak berani berbicara tentang agama lain. Padahal berbicara tentang agama lain kan sebenarnya sah-sah saja. Malah kita bisa bicara untuk semakin mengenali dengan lebih baik. Tapi ini saya khawatir menghambat. Ya, bagaimana sekali kalau kita menempatkan
sebutlah pernyataan semacam yang Pak Gilbert ini sampaikan ini dalam kerangka menggelorakan semangat moderasi beragama yang Pak Martin jadi salah seorang inspirasionalnya. Sebenarnya secara value, kan moderasi ini kan mau memperkenalkan value publik agama itu maunya moderat. Di dalam internal dia punya value ya yang bersifat mengklaim nggak apa-apa, ya hanya ada nama itu, yaitu klaim kita dan itu kita alami sebagai masalah atau sebagai keyakinan pribadi. Tapi ketika itu dibawa ke ruang publik, kiranya value itu adalah value yang bersifat moderat, kan gitu ya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan masalah Pendeta Gilbert Lumendong ini, kita bisa katakan value moderasi itu kiranya meyakinkannya bahwa indikator terpenting dalam hubungan antar agama itu toleransi, kan gitu ya. Itulah indikator bahwa dia itu moderat atau enggak. Jadi dia harus cukup bisa meraba lah ya dan mentolerir adanya perbedaan dan Gilbert sendiri sudah mengatakan juga, Pak Arlianus, ya saya sudah menyeberang katanya, melompat pagar karena saya memasuki ranah yang bukan bagian saya. Dia sendiri minta maaf ya. Jadi dengan kata lain dia sendiri sudah tahu bahwa ada yang kurang etis yang dilakukannya. Nah, jadi menurut saya dengan gerakan moderasi ini kiranya orang semakin sadar lah gitu ya bahwa ada hal-hal yang kalau sudah menjadi bagian publik perlulah toleran. Janganlah memaksakan kebenaran ya seolah-olah secara publik itu hendak kamu jadikan slogan untuk membuat orang lain gitu ya jadi meragukan keyakinannya. Janganlah gitu secara publik ya, tapi kalau secara intern kita bisa lebih jelas dengan keyakinan kita. Saya kira di situ hubungannya Pak Arlianus dengan moderasi beragama. Ya, jadi artinya sebenarnya kalaupun kita berbicara tentang agama lain di sebelah di ruang publik, itu dalam kaitan dengan value yang mau yang kita nilai apa yang dianut oleh agama itu yang bisa membangun kehidupan bersama. Betul, ya. betul. Jadi betul. Itu yang bukan berarti sama sekali kita nggak boleh bicara mengenai, kan kita bisa mencari titik temu sebenarnya. Ya. Dan itu yang menurut saya yang membuat negara kita ini masih tetap bertahan, karena kita selalu berusaha untuk mencari titik temu tidak membenturkan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Dalam modul, bicara modul ini ya, dalam modul moderasi beragama selalu dikatakan ada nilai-nilai universal dari setiap agama yang dapat dibawa ke permukaan, misalnya keadilan, ya, berimbang, gitu ya. Dan orang Islam dengan yakin mengatakan bahwa umat yang utama itu umat yang di tengah, wasatiyah mereka sebut ya. Dan kita juga mengatakan seperti dikatakan Paulus dalam Filipi 4, hendaklah kemurahan hatimu dikenali. Dan kemurahan hati ini diterjemahkan oleh King James Version Alkitab, let your moderation be known. Jadi itu kiranya kalau mau mengangkat pesan Kristiani di ruang publik, angkatlah dalam platform moderasi beragama, bukan dengan cara mengolok yang lain, mengatakan level kami begini, levelmu begini. Dan itu juga Pak Arlianus yang kita harus tekankan, betapa di ruang YouTube ini agama-agama sudah begitu keras, kasar ya. Mungkin sudah betul-betul menodai sebenarnya omongan-omongan di YouTube yang namanya debat-debat itu ya. Dan menurut saya kita harus jangan tontonlah debat-debat itu ya. Dan janganlah mau yakin pada Kristus karena debat-debat itu. Apalagi karena yang lain sudah kalah debat gitu. Janganlah, itu udah lewat lah. Kita yakin karena Kristus, karena kita dipanggilnya dan karena kita ditemuinya di jalan kita masing-masing. Saya kira itu. Baik, Pak Martin, sebagai penutup nih, apakah apa pesan Pak Martin kepada Pendeta Gilbert Lumendong atau kepada para pengkhotbah lah, termasuk kepada saya ini ya, bila berbicara tentang agama lain? Nah, jadi kalau Pendeta Gilbert Lumendong mendengar gitu ya, dan kepada pendeta-pendeta dan kepada diri kita sendiri, saya kira langkah Pendeta Gilbert untuk memohon maaf sudah baik sekali ya. Dan selanjutnya kiranya karena Pendeta Gilbert dan umumnya pendeta punya pengaruh yang besar ya dalam mengkomunikasikan Injil, maka komunikasikanlah Injil dengan intinya itu kabar baik. Kalaupun kita hendak membandingkan dengan agama lain, perbandingan itu dalam arti apresiasi
ya, bukan dalam arti merendahkan apalagi membandingkan untuk tujuan meningkatkan posisi kita gitu ya, tapi untuk tujuan bahwa ada yang berbeda, tapi kita karena secara khusus menganut, meyakini sedemikian, maka kita bisa melanjutkannya dalam kemajemukan ya, dalam perbedaan. Saya kira itulah kurang lebih pesan dan kiranya nanti keputusan dari kepolisian itu ya akhirnya menemukan bahwa sebenarnya tidak perlulah dilanjutkan ke penyidikan, cukuplah penyelidikan saja. Baik, terima kasih Martin. Ini harapan kita semua supaya sekali lagi ya setelah mendengarkan, kita harap pihak-pihak kepolisian telah mendengarkan pandangan para ahli dari berbagai agama ini, yang menghentikanlah prosesnya, jangan sampai ke tahap penyelidikan. Apalagi kan Pak Pendeta Gilbert juga sudah meminta maaf ya, baik datang kepada Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia dan juga ke MUI dan datang ke MUI. Kita berharap ya polisi mempertimbangkan itu juga untuk menghentikan perkara ini. Dan sekali lagi bagi kita umat Kristiani, bukan hanya para pendeta, ketika berbicara tentang agama lain, tadi Pak Martin mengatakan, lakukanlah itu dalam kaitan dengan apresiasi, penghargaan, menemukan misalnya titik temu. Karena titik temu itulah yang membuat negara kita sampai sekarang ini masih tetap bertahan. Dan kita percaya itu yang akan membuat negara kita terus akan bisa kita nikmati dengan baik kalau kita berusaha bukan mempertentangkan apalagi menghina ajaran agama lain, tapi menemukan titik temu yang bisa membuat kita berkarya bersama, bagi kebaikan bersama di negeri kita ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bila ada isu-isu yang Anda ingin dibahas di sini, silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Pak Martin, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak. Dan jangan bosan datang ke tempat ini. Dengan sukacita. Oke, sampai jumpa para sahabat. Salam.